Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di video kali ini aku akan menjelaskan tentang teorema Pitagoras. Mulai dari kenapa teorema ini dinamai teorema Pitagoras, bentuk teorema Pitagoras, soal-soal beserta pembahasan terkait teorema Pitagoras. Seperti biasa, tetap semangat dan terus belajar. Yuk kita belajar bareng. Teorema Pitagoras dinamai sesuai dengan nama penemunya, yaitu Pitagoras. Pitagoras ini sendiri adalah seorang matematikawan dan filsuf yang lahir pada tahun 570 sebelum Masehi di Samos, Yunani. Pitagoras juga berkontribusi sebagai penyumbang penting dalam ilmu filsafat dan keagamaan. Apakah teman-teman tahu? Hal-hal yang terdapat dalam teorema ini ternyata telah banyak ditemukan bahkan sebelum lahirnya Pitagoras. Jadi, bukan Pitagoras penemu pertama kali perhitungan tersebut. Dan bentuk teorema yang kita kenal sekarang terdapat perbedaan dengan yang telah ada sejak zaman Yunani kuno. Lalu, kenapa dinamai sesuai nama Pitagoras ya? Teorema ini dipatenkan oleh Pitagoras karena ternyata untuk pertama kalinya beliaulah yang mampu membuktikan pengamatan tentang teorema ini secara matematis. Dan Pitagoras dianggap sebagai orang yang membawa pengetahuan tersebut ke peradaban Yunani dan menjadi pusat pengetahuan pada zamannya. Sehingga lahirlah teorema Pitagoras dan dimanfaatkan keilmuannya hingga sekarang. Seperti apa ya bentuk teorema Pitagoras itu? Teorema Pitagoras berbunyi, kuadrat hipotenusa atau kuadrat sisi miring dari segitiga siku-siku adalah sama dengan jumlah kuadrat dari sisi lainnya, yaitu sisi tegak pembentuk sudut siku-siku. Jika kita lihat pada gambar, ketika kita punya segitiga siku-siku, maka untuk mencari kuadrat sisi miring atau hipotenusa, yaitu panjangnya kita misalkan dengan C, maka C kuadrat sama dengan A kuadrat dengan B kuadrat. Lalu bagaimana jika kita ingin mencari nilai dari A kuadrat dengan diketahui panjang C dan juga panjang B? Maka panjang A dapat kita cari dengan A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang dengan B kuadrat karena terjadi pindah ruas. Ketika suatu bilangan bernilai positif kita pindah ruaskan, maka bernilai negatif. Begitupun sebaliknya, ketika suatu bilangan bernilai negatif kita pindah ruaskan, maka akan bernilai positif. Begitu pula jika kita ingin mencari nilai dari panjang si B, maka B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang dengan A kuadrat. Selanjutnya kita masuk ke tahapan soal-soal yang berkaitan dengan teorema Pitagoras. Di sini aku punya soal yang pertama, yaitu diketahui sebuah segitiga siku-siku ABC dengan panjang AB sama dengan 12 cm, lalu panjang AC sama dengan 15 cm. Maka berapa panjang BC? Karena dia sudah diketahui bahwa dia adalah segitiga siku-siku dengan panjang dua sisinya diketahui, maka kita bisa menggunakan teorema Pitagoras. Bagaimana caranya? Kita punya segitiga ABC, panjang sisi miringnya 15 cm dan panjang AB yaitu 12 cm. Untuk mencari BC, kita akan menggunakan teorema Pitagoras. Yang pertama, AC kuadrat, karena dalil Pitagoras adalah kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya. Maka AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AC kuadrat berarti 15 kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah untuk BC kuadrat sama dengan 15 kuadrat, lalu 12 kuadrat kita pindah ruaskan menjadi negatif 12 kuadrat. Maka untuk BC kuadrat sama dengan 225 dikurang 12 kuadrat yaitu 144. Maka BC kuadrat sama dengan 225 dikurang 144 yaitu 81. Maka BC saja sama dengan akar dari 81.
Akar 81 yaitu 9, dan kita peroleh bahwa BC sama dengan 9 cm. Kita lanjut ke soal yang kedua, yaitu diketahui sebuah segitiga ABC dengan panjang AC sama dengan 6 cm dan AB sama dengan 8 cm. Maka panjang BC berapa? Coba kita lihat segitiganya. Kita punya segitiga ABC dengan panjang AB 8 cm dan AC sama dengan 6 cm. Kita lihat bahwa AB dan AC adalah sisi siku-sikunya atau pembentuk sudut siku-sikunya. Yang akan kita cari berarti adalah sisi miringnya, yaitu BC. Maka BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. BC kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah yaitu panjang AC yaitu 6 kuadrat. Maka BC kuadrat sama dengan 64 ditambah 36. Maka BC kuadrat sama dengan 64, kita tambahkan dengan 36 yaitu 100. Maka BC sama dengan akar dari 100. Kita peroleh bahwa BC sama dengan 10 cm. Lalu kita punya soal yang ketiga. Berdasarkan gambar di bawah ini, tentukan panjang BC dan CD. Kita lihat di gambar ini ternyata ada dua segitiga siku-siku, yaitu segitiga ABC dan segitiga BCD. Yang akan kita cari yaitu panjang BC dan CD. Untuk terlebih dahulu, kita lihat di kedua segitiga mana yang jumlah sisinya ada dua sisi yang diketahui panjangnya, yaitu panjang sisi pada segitiga ABC, yaitu AB dan AC diketahui. Maka perlu kita cari terlebih dahulu panjang BC. Maka BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. BC kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat. BC kuadrat sama dengan 144 ditambah 81. Maka BC kuadrat sama dengan 144 ditambah 81 adalah 225. Maka panjang BC sama dengan akar dari 225, yaitu 15. Maka kita peroleh BC sama dengan 15 cm. Nah, hasil dari panjang BC ini dapat kita gunakan untuk mencari panjang CD. Maka CD kuadrat sama dengan BD kuadrat dikurang BC kuadrat. Kenapa kurang? Karena yang akan kita cari adalah salah satu panjang sisi pembentuk siku-siku, yaitu CD. Maka CD kuadrat sama dengan BD kuadrat, yaitu 17 kuadrat dikurang BC kuadrat, yaitu 15 kuadrat. Maka CD kuadrat sama dengan 289 dikurang 225. CD kuadrat sama dengan 289 dikurang 225, yaitu 64. Kita peroleh CD sama dengan akar dari 64. CD sama dengan 8 cm. Kita lanjut ke soal keempat. Jika sebuah dinding dapat dinaikin dengan sebuah tangga dengan panjang tangga yang bersandar dari dasar tanah yaitu 29 meter dan tinggi dinding 21 meter, maka jarak dasar tangga dengan dinding tembok adalah. Nah, berarti ini akan terbentuk suatu segitiga siku-siku sesuai pada gambar, di mana panjang tangga yaitu 29 meter. Panjang tangga otomatis akan menjadi sisi miring. Dan panjang atau tinggi tembok yaitu 21 meter. Jika jarak antara dasar tangga dengan dasar tembok kita misalkan dengan X, maka X kuadrat sama dengan
29 kuadrat dikurang 21 kuadrat. Maka X kuadrat sama dengan 841 dikurang 441. Sehingga X kuadrat sama dengan 400. Maka X saja sama dengan akar dari 400. Akar dari 400 yaitu 20. Maka demikian pembahasan kita tentang teorema Pythagoras kali ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan juga komen. Sampai jumpa.